Kepada yang terhormat Bapak Fadlizon selaku Menteri Kebudayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasti Bapak udah tahu dong pernyataan Bapak yang langsung menjadi fenomenal yang menyatakan bahwa kasus pemerkosaan brutal tahun 1998 adalah rumor. Sementara pada bulan Agustus 1998, Presiden B.J. Habibie mengakui adanya kejadian ini, bahkan menyatakan sangat malu bagi bangsa. Pak, boleh ya saya memberikan masukan dari pernyataan Bapak yang menjadi fenomenal ini pada khususnya di Indonesia dan bisa jadi pada umumnya di kancah dunia internasional. Pak Fadlizon, warga negara Indonesia keturunan Tionghoa itu ibaratnya talenan. Apa saja bisa menjadi korban dikena-kenain, Pak. Masalah sosial bisa dikena-kenain, masalah politik bisa dikena-kenain. Bapak ingat dong peristiwa Mangkok Merah, peristiwa Muara Angke, dan lain-lain. Pasti tahu dong, atau pura-pura nggak tahu. Kalau pura-pura nggak tahu, ya welcome to your kingdom. Pak Fadlizon, ada banyak orang yang nggak paham tentang situasi politik dan ekonomi tahun itu. Bahkan mereka merasa bahwa, oh semua baik-baik aja. Namun pada akhirnya mereka menjadi korban keganasan dari pemerkosaan brutal, penjarahan, dan kasus kejahatan yang terjadi akibat situasi politik tahun itu. Bapak, saat itu, sampai hari ini, itu masih ada saksinya. Ada yang sudah meninggal, dan ada yang masih hidup. Dan saya salah satu saksinya. Bapak tahu korban-korban tersebut, ya, yang Bapak bilang rumor, mereka itu tertatih-tatih, Pak. Jatuh, bangkit, Pak. Iya, mereka harus berjuang bagaimana untuk bangkit dalam keterpurukan. Batin yang terluka. Bahkan jenazah loh Pak, ya, juga ikut-ikutan dibully. Perhiasan yang menempel di tubuhnya, itu juga ikut dijarah. Dan itu terjadi di salah satu rumah duka di wilayah Jakarta Utara. Bahkan ada yang sampai diperkosa juga Pak jenazahnya. Kan sudah menyebar itu Pak. Ini perjuangan Pak, nggak semudah membalikan telapak tangan. Nggak semudah mungkin menjadi menteri sesuai versinya Bapak Fadlizon. Pak, hari itu sudah ada informasi dan rumor bahwa kapal induk Tiongkok sudah mau mendarat di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kami bisa saja memohon kepada pemerintah Tiongkok agar menyelamatkan kami dengan memberikan data resmi dari para leluhur kami dan lain sebagainya, sehingga kami terselamatkan keluar dari Indonesia yang lagi mencekam. Misalnya loh ya Pak, misalnya. Tapi tidak kami lakukan. So, kami tetap bertahan di Indonesia. Jadi kalau Bapak tanya tentang nasionalis kami, bisa jadi nasionalis kami jauh lebih dalam daripada Bapak. Pak, benar bahwa kematian itu pasti ada kan Pak? Termasuk para korban kebrutalan, pemerkosaan, dan lain sebagainya yang terjadi tahun 98. Ya, tapi Pak, sebagai manusia beriman, saya sebagai manusia beriman, dan kalau Bapak sebagai manusia beriman, kita harus punya common sense Pak, atau kepekaan. Jangan sampai kepekaan kita sebagai manusia beriman itu metong Pak, alias nggak ada. Kenapa? Karena sama saja kita mendahului kehendak Tuhan. Pak, ada istilah yang sangat dikenal dalam kehidupan, yaitu kejahatan itu memang biasa terjadi Pak dalam kehidupan ini. Namun jika kejahatan itu terjadi berulang kali, bahkan membiarkan kejahatan itu terjadi, maka bisa jadi orang tersebut adalah bagian dari penjahat itu sendiri. Pak, kejadian brutal tahun 1998 itu sungguh-sungguh terjadi, Pak. Dan ketika Bapak membiarkan, lalu menyatakan dengan sangat berani bahwa ini adalah rumor, mungkinkah Bapak adalah bagian dari penjahat itu sendiri dalam tanda petik? Selamat berpikir Pak, jaga sehat, dan semoga ada yang baik dari Pak Fadlizon setelah video ini tayang. Tetap bersama. Satu menit ngomongnya. Iya, tadi kan habis Bunda Fitri ke Bang Anas dulu, habis ini baru saya ke Bang Dertermo gitu loh, biar kita bergantian. Silakan Bang Anas, silakan Bang Anas.
Jangan bercanda nih lah, saya serius masalah ini. Iya, ini saya enggak, saya mau berdebat dengan kalian. Jujur saya ini sangat menikmati diskusi ini, biar kita dapat poin gitu loh. Saya sangat menikmati diskusi ini ya. Jangan bercanda. Ya, jangan bercanda, serius. Ini kita harus serius, Ya udah, kamu diam aja nih lah. Lanjut Bang Anas. Silakan Bang Anas, silakan. Kan merajuk dia nggak mau ngomong dia lagi. Bang Anas silakan. Bang Anas, udah ke masjid kau. Ke masjid ya. Merajuk dia kelamaan. Oke siap kan. Ya. Oke, lanjut. Ya gini loh teman-temanku, kita semua ini narasi baik semua. Yuk kita pandang plus minusnya, kita saling menghargai. Jika Bang Dr. Termul menginginkan Pak Anies, mungkin ada plus minusnya. Jika teman-teman kita, termasuk saya juga itu tidak menginginkan, mungkin ada plus minusnya. Yuk kita gali, kita kaji plus minusnya. Jangan memaksakan kehendak. Kalau memaksakan kehendak nanti kita berdebat. Kalau berdebat tanpa henti, Termul kocok, otak separuh menikmati. Kita bertengkar gitu loh teman-teman. Hebat semua ini. Bang Putra Gandhi hebat, Bang Dokter hebat, kita hebat semua. Selain Termul memang hebat, kecuali memang kalau anak abah itu kalau diskusi kayak gini, itu namanya diskusi orang cerdas kayak gini nih. Lanjut. Pokoknya gini aja. Ini gini. Pandangan saya ini dari awal dimunculkan, saya memang kurang setuju. Ingat ya, kurang setuju tapi koma bukan titik. Kurang setuju karena apa? Nanti pandangan-pandangan tetangga sebelah, dari pandangan Termul kocok, nanti apalah cemoohan mereka, cibiran mereka, hujatan mereka. Orang Pak Anies maaf ngomong sementara nggak jadi wakil gubernur kemarin aja dihujat habis-habisan. Apalagi ini nanti kalaupun memang terpilih, bagaimana nanti resikonya? Kalau kira-kira teman-teman yang katakanlah mendukung Pak Anies dijadikan wakil presiden pengganti Pak Prabowo, ternyata nanti ada hujatan dari sana sini, kalau mau siap menghadapi ya tidak masalah. Yang kita khawatirkan, saya pribadi itu nanti bahan cemoohan dari tetangga sebelah. Ini pandangan saya ya, pandangan saya seperti itu. Nah, kalaupun nanti Pak Anies tidak menjadi wakil presiden, ternyata nanti sampai Pilpres 2009 cair di sana, itu menurut saya lebih elok, lebih elegan. Termul kocok itu mulutnya tertutup, nggak mangap. Kalau ini aku yakin pasti mangap Termul kocok kalau Pak Anies ini nanti jadi wakil presiden. Ini ya pandangan saya hargai semua. Ini pandangan saya teman-teman ya, itu aja sedikit nggak sebanyak-banyak. Ayo dilanjut, nggak usah berantem. Oke. Saya tadi Termul udah ada ngasih pandangan. Oke, saya ke Bang Putra dulu ya, ke Bang Putra. Baik, terima kasih ya. Karena saya pakai soundcard supaya sengaja saya. Waktu saya Bang Sombi. Waktu saya Bang Subi diizinkan sama host saya. Tanyakan sama host. Baru Bang Putra lama. Saya diizinkan sama host. Saya nunggu host. Host bagaimana host? Jadi wakil presiden langsung hari pertama dilantik saya. Host tolong host. Oke, sabar dulu. Saya kasih ke Bang Putra dulu saudara. Oke, terima kasih. Kita biar ini ya. Silakan Bang Putra ya. Saya itu tidak mengerti ya pemikirannya itu. Kalau hak Anda mempunyai pemikiran seperti itu, saya tidak melarang. Silakan. Kalau ada yang menuduh saya terlalu memaksakan pikiran Anda mengikuti pikiran saya, tidak apa-apa, saya terima itu, sanksi itu. Tetapi kalau menyerang pribadi saya, terfasilitasi partai dan sebagainya, buat saya itu kekanak-kanakan gitu. Dan itu sangat memalukan dalam bernarasi ketika kita berantem tentang hal-hal yang kebaikan untuk Pak Anies. Pak Anies itu mempunyai tubuh politik, kita hormati. Tapi kita juga berhak untuk melindungi dia agar tidak terjadi pemanfaatan dalam manfaat. Saya belajar dengan pengalaman Abang. Abang tanamkan kebencian kepada saya terima. Anda menghina saya tidak ada masalah. Tetapi diskusi ini saya selalu menang di atas segalanya di antara kalian. Dan saya pernah buktikan itu. Saya menolak. Janganlah sombong, kita sama semua. Aduh. Kenapa kok baper? Kau diam dulu Nila. Bukan diam dulu. Nanti kau bahas saja narasi saya. Gak usah dipotong. Janganlah sombong kali, macam nanya. Biarlah, saya boleh dong sombong.
Itu sombong-sombongku sendiri kok. Gimana sih? Jadi saya lanjut ya. Jadi kalau permasalahan begini, berdasarkan pengalaman, saya rasa saya tidak perlu lagi menceritakan apa itu pengalaman terhadap Pak Anies. Saya tidak mau menginginkan Pak Anies itu ditarik dan digiring hanya untuk di dalam pemanfaatan dalam manfaat. Segala situasi polemik di dalam dinamika politik ini, Pak Anies itu seperti obat penyejuk. Saya tidak mau menginginkan itu. Saya berjuang bersama teman-teman menginginkan Anies sebagai pemimpin Presiden 2009, bukan sebagai pelengkap atau tambal ban. Merdeka aja. Mereka kok yang berkuasa kok. Mereka yang memenangkan kompetisi ini. Mereka, Bang Sombi, astagfirullahaladzim. Anda kalau misalkan tidak mau respect sama saya turun Bang. Gak masalah Bang. Anda bawa ke mal ini. Saya belum selesai. Enggak boleh. Lanjut. Jangan dipotong dulu saudaraku, kawan-kawan, jangan dipotong. Saya belum selesai. Nia, diam lah. Kau jangan suka tambal-tambal terus. Kenapa sih? Ya, lanjut. Lanjut Bang Putra. Saya ada batasnya loh, Nila. Saya selama ini ngormatin jenengan loh. Saya jangan di kayak giniin. Biarkan loh saya bersuara. Gantian. Kita kan sama semua di sini. Ini Bang Dantra mau naik nih. Ada yang mau turun enggak? Lanjut Bang Putra. Aku aja turun, tapi minta waktu setengah menit ya. Setengah menit aja. Minta setengah menit aku turun. Saya mau turun Bang. Udah lanjut aja. Jangan turun dulu Bang Putra jangan turun dulu Bang Putra. Aduh. Merajo. Bang Putra jangan turun Bang Putra. Nih ya, jangan turun. Ya. Santai aja lah kita sama-sama anak abang. Ngopi-ngopi, ngerokok. Ya santai aja yuk. Bicara lagi ya kalau saya serahkan ke Bang Dantra lagi tadi tak serahin. Oh belum Jombi dulu. Ya, monggo jangan dipotong ya Mbak Nila ya. Ya, jangan dipotong. Bang Zombie bernarasi jangan dipotong ya, jangan dipotong ya. Ayo lanjut. Aduh, Bang Putranya turun pula. Ini Bang. Kalau saya seumpama pun lah Anies di posisi manapun, saya nggak masalah, itu kebebasan Anies. Begitu Anies itu menjabat, saya langsung kritik Anies kayak waktu di Jakarta. Saya langsung kritik keras Anies. Nyatanya Anies berhasil di Jakarta gara-gara apa? Kritik dia. Dikritik PSI lah, dikritik PDIP lah, dikritik rakyat yang kritis lah, dan lain sebagainya. Jadi posisi Anies dimanapun, saya nggak meragukan Anies. Saya percaya Anies, saya nggak mau nyetir Anies. Dalam artian, Anies sudah dewasa, sudah dia itu kasarannya udah tahu dan terukur dalam hal Pramono dia ngendos itu versusnya dia tahu ternyata, oh ya versus Jokowi nih, berarti saya nih. Kasarannya, Jokowi Ridwan Kamil dia langsung pram. Gitu aja, kartu asnya langsung nih dia dapat traf, Jokowi kalah. Udah, sesimpel itu pemikiran saya ke Anies. Jadi saya nggak bisa ngatur Anies. Kasar aja seperti itu. Jadi saya bebaskan Anies, dan begitu Anies duduk di pemerintahan, saya kritik langsung keras Anies. Walaupun sampean nuduh saya termul, saya ngeritik dengan data, dengan fakta dan solusi ke Anies. Itu aja. Terima kasih, host. Silakan untuk abangku Dantra. Nah, ini pas nih. Ya, Assalamualaikum ya. Gue bicara dulu sebentar. Waalaikumsalam. Iya, jadi memang nggak masalah kita meneriakan Pak Anies itu menjadi RI 2 atau RI 1. Kita nih sebenarnya bukan apa ya. Kita melihat seperti ini biar. Ngomong nggak usah naikin orang, aku aja yang naikin. Jadi biar kita juga membuktikan gitu bahwa memang Pak Anies ini bukan kaleng-kalengan, istilahnya yang selalu dibilang pengangguran, selalu dibilang gelandangan politik. Jadi hal seperti ini kita harus benar-benar kita tuh benar-benar apa ya, berpikir cerdas itu ya. Nggak masalah pendukung Anies itu ada yang meneriakin Anies harus jadi RI 1. Gua nggak sudi Anies jadi RI 2, nggak masalah juga. Jadi kalau kita kan, kalau gue pribadi ya, gue membuktikan juga bahwa Pak Anies ini nggak kaleng-kalengan yang selalu dianggap termul itu. Kita harus membuktikan bahwa Pak Anies ini kalau seandainya insya Allah gitu diangkat jadi RI 2, ya kita buktikan bahwa ini loh, Anies ini bukan kaleng-kalengan, ini terbukti loh bahwa Anies ini masih dibutuhkan itu. Bahwa memang ini kan yang selalu dibilang sama termul-termul ini kan gelandangan politik, pengangguran. Ya, kalau memang ini terbukti,
Ini tuh buktinya loh. Kalau di kalian bilang pengangguran, yang kalian bilang itu gelandang politik, ini loh kalian. Jadi hal seperti ini nih biar kita buktikan gitu. Kalau kita pendukung Anies nggak masalah, ada yang meneriakan itu Pak Anies, gue nggak sudi Pak Anies jadi RI2, nggak masalah gitu. Jadi memang hal seperti ini ya kita dewasa semua gitu, pendukung Anies itu. Bahwa memang Pak Anies ini bukan kaleng-kalengan gitu. Dia bukan pengangguran, di sana sini diundang, ya kan. Jadi memang hal seperti ini kita udah melihat kawan-kawan ya sekalian ya. Kalau memang istilahnya Pak Anies itu diangkat jadi RI2, ya kita bangga. Karena kenapa? Kebanggaan kita jadi RI2 dalam istilah udah membuktikan bahwa Pak Anies ini memang bukan gelandang politik, bukan pengangguran. Pak Anies itu dibutuhkan sebutuh-butuhnya di saat negara lagi kritis gini. Benar gak kawan-kawan? Kan itu poinnya. Makanya gue bilang jangan pernah kita tuh istilahnya istilahnya kita tuh menyangka orang tua pendukung Anies itu kok lu nggak rela banget Anies dijadikan RI2 gitu. Ya emang kenapa? Ya nggak masalah. Jadi mendapat berbeda pendapat itu wajar, jadi nggak masalah. Tapi kalau gue pribadi, kalau Anies jadi kalau di tahun 2009 gimana Bang Danta? Iya makanya kan memang nggak ada nggak ada wakil presiden itu naik ke jadi presiden ya, selain pelengseran dulu Habibie ya, itu kan Bang Sriwijaya kan. Memang kalau untuk 2029 ya kita nggak tahu juga kan nggak ada wakil tuh naik langsung ke presiden. Oke, berarti kita poin dari Bang Dantra kayak gitu. Oke, saya ke Mbak Aci dulu ya. Tunggu. Setengah menit aja. 10 detik kalau nggak boleh setengah menit. 10 detik. Saya ini Bang Dantra nuansa sepakat dengan Bang Dantra. Kalau Pak Anies mau jadi RI2 ya semoga, jika mau RI1 semoga. Cuma begini, andai kata nanti Pak Anies menjadi RI2 menggantikan Gibran, ternyata banyak hujatan sana sini, itu sebagai risiko. Siapkah